Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagi teman-teman ya, mungkin pada saat ini yang tengah mempergunakan atau telah upgrade ke Android 12 pasti pada galau karena KineMaster itu tidak bisa kita pergunakan atau setting first close, diklik kemudian dia keluar. Ini entah tidak support dengan Android 12 atau memang ini atau memang eh, semua yang modif, artinya versi yang tidak resmi itu diblok secara sistem dari Android 12 itu kita juga belum tahu pasti. Tapi yang jelas bukan hanya KineMaster yang tidak bisa kita buka, tapi kebetulan saya juga sebagai pengguna drone itu mempergunakan aplikasi DJI Go 4 juga tidak bisa dibuka atau mengalami first close. Jadi sebetulnya saya selama ini di KineMaster tidak begitu banyak mempergunakan, tapi bukan berarti tidak mempergunakan. Kenapa demikian? Karena menurut saya ada suatu aplikasi yang lebih mumpuni ataupun lebih praktis kita pergunakan, tetapi mungkin ini bukan suatu aplikasi entah itu mungkin kurang familiar atau bagaimana di Indonesia atau daerah kita, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas kebanyakan kita mempergunakan KineMaster, sebetulnya ada Power Director. Sekarang mungkin ini adalah salah satu alternatif untuk kita mempergunakan sebagai aplikasi edit video. Nah, di sini saya coba untuk mengulas tentang Power Director. Daripada kita galau harus menunggu-nunggu, memang ada aplikasi KineMaster yang versi 4, tetapi yang versi 4 itu karena kita telah terbiasa memakai versi 5 dan 6, itu jauh sekali kekurangan banyak sekali terasa, dan ini Power Direct. Sekarang kita lanjut aja, kita langsung ulas tentang Power Director. Ini adalah tampilan awal dari Power Director yang ini udah premium ya. Nanti kita bisa sertakan linknya nanti. Nah, ini adalah tampilan awal, yaitu kita ada menunya, ada mainkan video, kemudian tutorialnya bagaimana cara mempergunakan, kemudian sekarang kita juga bisa langsung nanti hasil video yang kita buat langsung kita share di YouTube, kemudian di Instagram. Nah, dan ini merupakan satu video-video nanti yang bisa kita akses dengan gratis. Bisa jadi ini nanti sebagai intro atau outro atau sebagai pemanis dari video yang kita edit. Sekarang kita masuk dulu ke menu pengaturan. Nah, di menu pengaturan ini ada ini sudah jelas ya, di atas ada Power Director Premium. Jadi teman-teman sudah cukup tahu ya, kalau sudah premium berarti kita sudah bebas untuk mengakses segala fasilitas yang ada. Kemudian di sini ada kualitas videonya secara default. Nanti teman-teman juga bisa mengatur apakah mau yang full HD atau yang SD bisa 720. Kemudian ada yang versi yang 360, tapi biasanya kita pergunakan 720 atau full HD. Nah, sekarang ini teman-teman bisa memilih ini ya, menunya melalui itu. Kemudian ini tampilannya, ganti mode edit UI-nya. Ini secara portrait atau secara horizontal atau portrait otomatis. Kalau portrait itu lurus ke atas, dan kalau horizontal melebar. Ini adalah tampilan dari Power Director nanti di saat kita melakukan editing. Kemudian di sini ada informasi-informasi lanjutannya, atau durasi gambarnya secara default berapa, efek gambarnya secara default, kemudian durasi transisi. Ini sebetulnya bisa kita atur secara manual setelah kita melakukan editing. Tapi juga kalau teman-teman juga mau mengatur secara otomatis di sini juga bisa. Itu sebagai menu lanjutannya. Kemudian yang di bawah itu beri peringkat, udah jelas ya. Kemudian tanya jawab tentang atau berikan kembali tentang aplikasi ini. Kemudian ada Power Director yang telah juga disediakan untuk PC atau laptop. Silakan juga kalau teman-teman mau mencoba nantinya. Oke, dan sekarang kita coba masuk ya untuk membuat video. Bagaimana nanti menu-menunya? Kalau menurut saya
ini menunya sangat bagus sekali, sangat banyak sekali untuk yang bisa kita lakukan karena sangat simpel sekali. Oke, tanpa lama kita langsung ini kita ketikkan nama dari proyek kita atau nama video kita. Salah satu contohnya kita tulis aja di sini ya, video. Terserah teman-teman nanti ini adalah aspek rasionya. Aspek rasio mungkin juga tidak asing lagi bagi teman-teman mau 16/9 atau 9/16 atau 1/1 kita pakai aja ini yang 9/16. Nah, ini yang saya maksudkan tadi adalah tampilannya tadi atau horizontal. Ini harus secara horizontal atau secara potret. Nah, di menu awal kita akan disuguhkan ini adalah video-video yang ada di galeri kita, di galeri ya. Ini tampilan awal, nanti bisa kita pilih seperti biasalah di KineMaster juga seperti ini. Kemudian di sini kita bisa pilih stok video. Nah, stok video ini sudah disediakan. Kalau kita udah secara premium dong, bisa kita ambil di sini, mungkin ini bisa kita manfaatkan atau mau kita pergunakan. Silakan nanti teman-teman ambil salah satu contoh seperti ini ya. Kita bisa ambil, kemudian karena ini belum saya buka dan ini kita unduh tidak begitu lama dan tergantung dengan kecepatan internet teman-teman ya. Oke, kita tunggu untuk proses pengunduhannya. Tapi yang jelas kita disediakan banyak sekali video-video yang semoga mungkin nanti bisa teman pergunakan untuk intro atau outro atau sebagai transisi nantinya. Silahkan tergantung kreasi dari teman-teman sendiri. Oke, kita tunggu. Nah, udah. Nah, di sini kita bisa langsung tambahkan. Oke, kita klik tambah, nanti dia kan ada di sini. Seperti biasa juga, menu sudah tidak asing lagi ya bagi teman-teman. Kemudian ada juga foto. Foto ini juga seperti itu. Ada contoh foto, ada yang bisa kita ambil secara gratis. Kemudian ini ada untuk latar belakang, papan warnanya. Kemudian ini bisa ada yang di sini ada Google Drive yang nantinya tentu akan langsung mengakses secara internet ke Google Drive teman-teman ya. Suatu yang teman-teman simpan di Google Drive teman-teman. Kemudian kita lanjut ke bawahnya, di sini ada template video. Nah, dari template video ini juga teman-teman bisa mengakses. Ada mungkin juga seperti tadi, tergantung kreasi teman-teman lah, atau mau sebagai intro atau sebagai outro seperti ini ya. Teman-teman bisa ambil contohnya sebagai intro. Nah, di sini dia akan masuk sebagai intro. Nah, dan kalau kita putar seperti ini jadinya. Kira-kira sebagai intro. Jadi nanti ini juga bisa teman-teman edit untuk intro sebagai intro. Nah, jadi juga akan masuk seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk kembali kita tinggal tap saja, kita tap di videonya, kita tekan yang ini. Nah, nanti juga akan tampil ke bawah. Kemudian ada stiker. Stiker ini juga banyak pilihan ya teman-teman ya. Ada yang efek khusus, ada yang efek media sosial, ada yang untuk mendekorasi, dan juga ada bisnis. Jadi ini tinggal teman-teman mengkreasikan atau mau pilih yang mana stikernya. Kemudian ada contohnya yang ada efek khusus. Mau teman-teman mau seperti ini, silakan saja kita coba unduh ya. Jadi banyak sekali, kita tidak perlu mencari harus download filenya, kemudian kita masukkan lagi di aplikasi kita sehingga kita bolak-balik keluar masuk aplikasi. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya nanti kalau kita putar, ini teman-teman yang berkreasi ya, ini cuma sebagai contoh saja. Nah, itu seolah kita bisa mengkreasikan seperti itu. Nah, ini nampak ya teman-teman nih, ada seolah ada orang yang kita lakukan zoom atau kita tap ya. Oke, kita kembali. Kemudian ada juga untuk dekorasinya. Dekorasi juga di sini. Silakan juga bisa teman-teman pergunakan seperti ini juga, teman-teman. Tinggal tap saja, kemudian hasil video teman-teman akan seperti ini. Ini tergantung kreasi teman-teman ya.
Nah, jadi banyak sekali menu-menunya. Kemudian ada juga efek. Nah, efek ini juga seperti perlakuannya seperti yang tadi juga. Kita tinggal ambil, kemudian kita tempatkan di video kita sebagai efeknya. Oke, teman-teman. Kemudian untuk editing lainnya, kita bisa pergunakan setelah kita tag video kita tadi, kita tinggal ambil yang tanda pensil ini. Nah, di sini kan tampil muncul ada efek audio. Efek audio ini tergantung jumlah lapisan ya, lapisannya tidak terbatas. Seperti ini kita apakah volume yang di ini kita kecilkan atau kita besarkan. Kemudian di yang kedua, lapisan 2 apakah kita besar atau kita tutup. Kemudian lapisan ketiga mau kita besar. Semakin banyak lapisannya semakin banyak tampilan-tampilan audio yang bawah. Kemudian kita lanjut lagi ya, seperti ini kita tap lagi. Kemudian ada kalau misalnya audio sudah teman-teman masukkan, jadi menu yang ini nanti akan tampil kalau setelah audionya. Dan untuk kemudahan yang lainnya, di sini sangat yang saya suka di sini adalah seandainya kalau kita di KineMaster untuk menjadikan hal ini sebagai layarnya, kita harus klik di menu, kita jadikan layar. Kemudian kalau ini enggak, ini kalau yang ini kita cuma tinggal tap, kita pindahkan ke bawah. Nah, kemudian kalau kita mau ini, kita tinggal tap, pindahkan ke atas. Dan kalau misalnya kita mau mengatur yang ini, mau ke bawah, dan juga dia akan jadi seperti ini. Oke teman-teman, dan semoga dengan bahasa saya teman-teman bisa memahami. Kita lanjut lagi, di sini ada sebagai menunya filter. Nah, filter ini mungkin juga tidak asing lagi ya, tidak perlu saya jelaskan kepada teman-teman yang filter gambarnya bermacam-macam menu pilihannya. Kemudian juga filter di sini kalau teman-teman sudah premium, ini juga banyak sekali filter-filter yang bisa kita pergunakan, ratusan ya mungkin untuk filter-filter yang kita pergunakan. Jadi kita tidak perlu bolak-balik masuk cari filter ini. Kemudian kita lanjut lagi sebagai penyesuaian video kita. Ada di sini tingkat kecerahan, kemudian ada kontras, ada saturasinya, dan di sini tentunya kita juga bisa seperti ini. Kita mau kita naikkan warna atau kita sedikit kurangi atau agak sedikit biru. Nah, kemudian juga di sini ada warna ini silahkan teman-teman berkreasi nanti ya, kalau kita mau bikin film seolah seperti video yang tampilan NTSC horor seperti itu, kita tinggal atur di sini. Kemudian suhunya apakah mau seperti ini atau ini, tergantung nanti teman-teman mengaturnya sebagai video-video sinematik yang sehingga tampilnya begitu menarik ya, seperti layaknya film-film profesional ya. Kemudian di sini ada noise-nya ini juga bisa teman atur noise dari videonya. Kemudian ada ketajaman atau mau kalau tajam mungkin kurang bagus ya. Dan itu tadi. Dan terus lagi ada kecepatan. Kecepatan ini sudah tidak asing lagi seperti menu lain ya. Mau slow motion atau apa silakan teman atur di sini. Kemudian efek. Efek ini juga seperti tadi. Efek-efek ini silakan teman-teman pergunakan secara efek-efek untuk yang kita lakukan di video kita. Dilanjut lagi, nah ini yang paling saya suka di aplikasi ini adalah stabilizer. Nah, seandainya saat kita melakukan shoot begitu sedikit goyang atau sedikit gambar kena goyang, sedikit memblur atau kurang bagus, kurang cerah. Nah, dengan adanya menu stabilizer ini, hasil video kita semakin stabil, semakin bagus, sehingga hasilnya nanti begitu bagus dan begitu sangat enak untuk kita nikmati. Dan ini tergantung seberapa besar video yang kita mau stabilkan, dan ini tergantung itu waktunya ya. Nah, oke, sekarang udah kita stabilkan sehingga hasilnya nanti kalau seandainya ada goyang-goyang, jadi video kita itu seolah kita memakai stabilizer. Kemudian lagi ada pelembut kulit ya, ini untuk di seandainya wajah nanti ya, seperti ada video orang nanti ada di sini, bisa kita atur lah kelembutan dari kulit ataupun kecerahannya seolah
Ya, seperti editing biasa. Mungkin teman-teman bisa memahami ya apa yang saya maksudkan. Setelah itu kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu sebagai promo berikutnya. Nah, di sini bisa kita tampilkan menu mau kita pusatkan atau mau kita paskan ya di layar ini. Maksudnya ini apa mau kita paskan secara layar, kemudian ini jadi singgahnya saya fotokan seperti ini, kita tinggal tap dan dia langsung pas dengan besarnya layar. Jadi kita tidak perlu harus begini, harus mempaskan begini, tidak. Nah, kita tinggal tap, kemudian udah pas di layar. Kita lanjut lagi di latar belakang. Nah, latar belakang ini tergantung daripada kalau seandainya video kita seperti ini. Nah, ini akan menampilkan latar belakang yang ada di ini ya, seperti gaming ini, kemudian dia akan memblur ataupun nanti akan mencampur ya. Atau kalau di Canvas itu mencampurkan atau sedikit menyatukan gambar layar dengan gambar utama kita. Nah, itu sebagai latar belakang. Kemudian ini untuk mengganti, apakah kita file ini mau kita ganti atau gimana, atau kita salah memasukkan file, mungkin ini kurang bagus, dan baik itu video ataupun juga foto, silakan nanti kita ganti. Jadi di menu itu kita bisa langsung melakukan mengganti. Kemudian ini kita gunakan itu untuk zoom ya. Untuk zoom seperti ini, kita tap, kemudian apa kita mau zoom ya seperti pan and zoom ya, atau ini awalnya seperti ini kemudian di akhirnya seperti ini. Nah, jadi hasilnya nanti akan bergerak. Jadi tadi karena udah kita kasih efek-efek ya, jadi gambarnya nanti akan bergerak seolah, kalau saya ini foto, seolah dari jauh kita akan menggerakkan secara menzoom ya foto tersebut. Jadi foto seolah jadi bergerak atau menjadikan sebuah video. Kemudian adalah sebagai untuk pangkas. Ya, pangkas seperti biasa teman-teman udah tahu barangkali ya. Untuk kita pangkas atau kita mau zoom seperti ini atau kita paskan atau seperti ini, silakan nanti teman-teman bisa melakukan kreasi-kreasinya. Dan kita lanjut lagi untuk memutar. Jadi putar ini maksudnya atau mau kita putar 90 derajat. Nah, kemudian seolah kita di sini memberikan efek ya, efek kita melipat dari gambar tersebut. Nah, sebagai efek yang seolah kita putar. Kemudian kali lagi kita lanjut ke menunya flip. Ya, flip ini gambarnya bisa mungkin menghadap ke kiri, kemudian kita rubah menjadi orang yang menghadap ke kanan. Jadi kita lakukan flip ya, atau membalik itu. Kemudian kita lanjut lagi, kita di sini di menunya kita bisa menambahkan ya, mengcopy, sehingga kita telah menambah sedikit potongan videonya seperti ini. Jadi kita juga bisa memakai menunya, yaitu yang ini ya, busy frame. Jadi kita potong sedikit, kemudian kita secara otomatis kita tambahkan. Kita lanjut lagi video seperti biasa. Ini kita gandakan ya, sudah tidak asing lagi bagi teman-teman. Kita menggandakan video yang sudah ada. Kemudian kalau ini kita akan memutar balik videonya. Contohnya mungkin video ini akan bergerak, orangnya bergerak arah ke kanan, kemudian kita akan memutar baliknya atau kita mundurkan. Jadi kita tinggal ambil yang menu yang ini. Oke teman-teman, jadi sangat banyak sekali sebenarnya. Silakan nanti teman-teman kreasikan, mengotak-atik menu-menu lain. Ini secara garis besarnya yang saya sampaikan. Dari tagnya ada macam-macam, nanti ada efek keren, ada efek media sosial, efek warna-warni, dan banyak sekali efek-efek yang telah disediakan di aplikasi Power Director ini. Oke teman-teman, jadi saya sangat suka sekali dengan aplikasi ini karena kita tidak perlu bolak-balik keluar masuk aplikasi ini itu. Kemudian di sini juga telah disediakan. Baik teman-teman, semoga hal ini bisa menjadikan alternatif, atau mungkin nanti malahan hal alternatif ini bisa menjadikan
uh, sebuah aplikasi yang lebih teman sukai nantinya, karena saya juga sudah banyak merasakan untuk di sini saya lebih suka dengan aplikasi Word Director ini. Dan untuk yang aplikasinya nanti silakan teman download di link download ini, nanti akan saya sediakan di deskripsi ya. Dan jangan lupa juga teman-teman ya, dibantu di like dan di subscribe channel ini. Di sini kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu di sini ya, di media sosial ataupun di YouTube kita juga bisa berbagi. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Selamat berkarya, selamat berkreasi. Semoga channel teman-teman juga cepat maju, cepat berkembang, dan sehingga tercapai apa-apa yang teman-teman inginkan. Demikian saja. Kalau nanti ada pemahaman bahasa saya kurang teman pahami, silakan saja nanti ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.